Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Myop versi 24. Yang pertama, kita buka aplikasi Myop, lalu klik Create dan Next. Kemudian lengkapi company information dengan menuliskan nama perusahaan serta alamat perusahaan, nomor telepon, dan alamat email perusahaan. Selanjutnya, kita klik Next, lalu masukkan tanggal menjadi tahun 2021 dan ubah bulannya menjadi Desember, sesuai dengan transaksi. Kemudian klik Next dan bagian Account List, pilih opsi yang kedua, lalu Next. Kemudian pilih Comment Center. Selanjutnya kita akan mengimpor data. Caranya klik File, lalu pilih Impor Data. Pilih Account, lalu Account Information, dan pilih bagian bawah yang update, lalu continue. Kemudian pilih file yang ada di dokumen, lalu kita open dan proses pengimporan, klik Match All, lalu impor. Kita tunggu beberapa saat, lalu klik OK. Kemudian kita akan membuat link pajak, klik list, kemudian pilih text code. Pada bagian paling atas, klik panah, lalu kita hapus dengan cara klik kanan lalu delete. Klik OK. Selanjutnya, yang kedua ada link NT, kita klik, lalu kita ubah deskripsinya menjadi tidak kena pajak. Kemudian pada bagian bawah atau akunnya kita ganti menjadi sales tax payable. Lanjut ke link yang kedua, yang VAT, kita ganti tax code-nya menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Kemudian ganti besaran pajaknya menjadi 10%, lalu link pada bagian atas kita ganti menjadi VAT out, lalu pada link bagian bawah kita menjadi VAT in. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita close. Selanjutnya kita akan membuat link akun. Caranya dengan klik setup, lalu link account, kemudian klik pada bagian pertama, yakni account and banking account. Pada link akun ini, yang diubah hanya bagian bawah saja, menjadi cash in bank. Kemudian lanjut ke sales account, kita ubah linknya pada bagian atas dan bawah. Yang atas kita ubah menjadi account receivable, dan yang bawah tetap cash in bank. Begitu pula dengan purchase account, link pada bagian atas kita ubah menjadi account payable, sedangkan yang bawah tetap menjadi cash in bank. Selanjutnya kita akan membuat daftar pelanggan dan pemasok. Pada bagian cart file, kemudian cart list. Selanjutnya klik customer dan new, kemudian masukkan nama tokonya. Lalu enter, kemudian isi kelengkapan tokonya seperti lokasi atau address, kemudian ada city, state, dan country-nya dilengkapi.
Kemudian kita lanjut ke selling detail, ganti payment in due menjadi in a given. Diskon yang atas kita ganti menjadi 10 hari, dan yang bawah menjadi 30 hari. Kemudian lanjut pada bagian ini ubah menjadi diskonnya 2% dan yang bawah 1%. Lakukan hal yang sama pada toko berikutnya. Namun, ada mungkin beberapa yang membedakan, di antaranya ada alamat, kemudian card ID yang membedakan antara beberapa toko tersebut. Jika sudah, kemudian kita akan lanjut mengisi data supplier. Mengklik supplier lalu new. Isi data-data pemasok seperti nama PT, lalu enter. Lengkapi alamatnya seperti tadi, city, state, dan country-nya. Jika sudah, kita lanjut ke buying detail, kemudian ubah menjadi in a given. Namun diskon harinya berbeda, menjadi yang atas 15 dan yang bawah 45, serta diskonnya menjadi 3%. Kemudian kita oke, lanjut ke supplier kedua. Lakukan hal yang sama sebelumnya, namun berbeda dengan nama tokonya. Kemudian jika sudah, kita lanjut membuat saldo awal piutang dagang. Kita klik setup, lalu balance, klik customer balance, lalu kita add sell. Kemudian kita pilih tokonya sesuai dengan kode urutannya. Yang pertama ada toko Armida, ubah tanggalnya, lalu memonya kita ubah menjadi saldo awal piutang dagang. Kemudian kodenya kita ganti menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Jika sudah, kita record, lalu lanjut add sell ke toko yang kedua, dan seterusnya. Cara pengisiannya sama seperti sebelumnya dengan mengubah tanggal, kemudian memonya diubah menjadi saldo awal piutang dagang, dan kodenya diubah menjadi PPN. Lalu kita record. Jika sudah, kita lanjut akan mengatur saldo awal utang dagang. Di sini ada 2 supplier, kemudian sama seperti tadi, isi sesuai dengan urutan kodenya, lalu ubah tanggal serta memonya menjadi saldo awal utang dagang. Kemudian ubah kodenya menjadi PPN atau pajak pertambahan nilai. Jika sudah, kita record, lalu lanjut ke supplier kedua. Lakukan hal yang sama seperti tadi. Ubah memonya menjadi saldo awal utang dagang, kemudian kodenya menjadi PPN, lalu kita record dan oke.
Jika sudah, selanjutnya kita close, lalu akan membuat daftar barang. Kemudian kita klik new, lalu masukkan nama barang. Di sini kita ada lemari pajang tipe 1, sama seperti pada soal. Lalu checklist ketiga kotak di bawah. Kemudian ganti ketiga kode tersebut seperti pada video. Dan lanjut ke buying detail. Lalu kita ubah di sini menjadi unit. Kemudian text code-nya kita ubah menjadi PPN, pajak pertambahan nilai. Jika sudah, klik selling detail. Sama halnya seperti tadi, kita ubah di sini menjadi unit dan PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian kita klik OK. Lanjut ke barang selanjutnya. Sama seperti tadi, kita isi nama barang. Kali ini ada lemari pajang tipe 2. Kemudian checklist 3 kotak di bawah, lalu ubah kodenya. Pada buying detail, ubah unit dan PPN, kemudian selling detailnya sama, unit dan PPN juga. Kita close, lanjut ke set item price. Ini kita ubah menjadi average cost, dan kita OK. Selanjutnya kita akan membuat saldo awal persediaan barang dagang. Di sini ada lemari pajang tipe 1 dan tipe 2. Lalu diisi berapa banyak jumlah barang tersebut. Lalu akunnya kita ganti. Kemudian use account. Lanjut kita ubah date atau tanggalnya sesuai dengan transaksi. Kemudian memonya diganti menjadi saldo awal persediaan barang dagang. Kemudian unit cost-nya ini diubah sesuai dengan harga per unit lemari pajang tipe 1 dan lemari pajang tipe 2. Kemudian enter dan record. Kemudian kita akan mengecek apakah pengimporan yang telah kita lakukan itu benar atau tidak. Tanggalnya kita ganti sesuai dengan awal transaksi dan terakhir, lalu kita run view. Nah, ini sudah checklist semua, tandanya sudah benar. Kemudian kita close. Selanjutnya kita ke transaksi yang pertama. Kita klik spend money, lalu lengkapi data seperti pada soal. Ada date atau tanggal transaksi, kemudian ada amount, lalu memonya kita ganti menjadi pembagian gaji karyawan. Lalu akunnya kita ganti menyesuaikan dengan pembagian gaji karyawan, yakni accrued expense. Lalu kita record. Lanjut ke transaksi kedua, kita klik receive money, lalu lengkapi data seperti pada soal, seperti mengubah tanggal dan memonya diubah pada transaksi kedua ini, yakni pelunasan piutang karyawan. Karena pada transaksi ini adalah pelunasan, maka akunnya kita ubah menjadi other receivable. Jika sudah, kemudian kita use account, lalu kita record.
Lanjut ke dokumen 3, klik purchase dan pay bill. Lalu lengkapi data supplier, di sini ada PT Andara. Kemudian lengkapi data sesuai pada soal. Di sini kita ubah tanggalnya. Jika sudah, lalu kita oke, kemudian record. Lalu pada bagian ini, checklist pada opsi yang kedua, kemudian klik panah dan new. Tipe akunnya kita ubah menjadi order current liability. Serta nomor akunnya juga diisi. Akun name-nya kita ganti menjadi freight collected. Lalu oke. Nah, sebelumnya ini kita ganti dulu, cari akun seperti tadi, freight collected. Lanjut kita checklist yang opsi kelima, kemudian kita ganti ininya menjadi purchase discount. Langsung kita oke dan record. Lanjut ke dokumen 4. Di sini kita pakai spend money, kita klik. Nah, kemudian kita isi seperti nomor bukti dan tanggal transaksi kita ubah. Kemudian akunnya kita ubah menjadi petty cash. Memonya kali ini adalah pembelian perlengkapan. Jadi akun yang dipakai adalah office supply. Lalu enter dan record. Kita cancel dan lanjut ke dokumen kelima. Kita klik sales dan enter sales. Dan sebelumnya ubah terlebih dahulu layarnya menjadi item. Kemudian kita klik customer-nya, yakni toko lavender. Lalu lengkapi invoice dan date atau tanggal transaksinya. Sheet-nya kita isi dengan angka 20. Lalu di sini ada lemari pajang tipe 1. Dan price-nya kita ubah menjadi harga satuan dari lemari pajang tipe 1 tersebut. Jika sudah, kita enter. Kemudian yang kedua, sheet-nya ada 18, yakni lemari pajang tipe 2. Dengan item number-nya LJ2P. Sama seperti tadi, price-nya kita ubah menjadi harga satuan dari lemari pajang tipe 2. Selanjutnya kita cek detailnya. Jika sudah, kita oke, lalu record. Pada bagian ini kita cancel saja. Oke, lanjut ke dokumen 6. Di sini customer-nya ada toko Armida. Lalu kita ubah ID dan tanggalnya sesuai seperti soal. Kemudian kita masukkan saldo awal dari toko Armida. Lalu kita record, kemudian kita cancel. Lanjut ke dokumen 31, yakni pembagian dividen. Di sini memonya kita ganti menjadi AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Di bagian namanya kita klik dividen. Lalu di kolom debit kita masukkan nominal uangnya. Lalu akun yang kedua, dividen payable. Kemudian nominal uangnya kita letakkan pada kolom kredit. Kita enter lagi, lanjut akun yang ketiga yakni income tax payable.
Jika sudah, kita use account, lalu kita record. Lanjut ke dokumen selanjutnya, dokumen 32, yakni konversi atas pajak. Memonya masih sama, yakni AJP atau ayat jurnal penyesuaian. Kemudian kita isi akun yang pertama dengan fade out. Kemudian nominalnya terletak pada kolom debit. Kemudian enter, lanjut pada akun fade in, dan nominalnya terletak pada kolom kredit. Kita lanjut akun yang ketiga, yakni fade payable, yang nominalnya terletak pada kolom kredit. Selanjutnya, yakni income tax dispense, dan letak prepaid tax di kredit. Selanjutnya, kita record. Kemudian kita lanjut ke dokumen selanjutnya. Nah, di sini kita ubah tanggalnya dan change account-nya menjadi cash in bank. Lalu kita enter. Dan checklist keseluruhan, kemudian klik action, kemudian ubah amount-nya menjadi 60.700 dan ID-nya menjadi 02 BM dan akunnya adalah bank charge. Lalu memonya kita ubah menjadi biaya administrasi bank. Amount-nya sebesar 1.400.000 sekian dan ID-nya masih tetap sama. Kemudian akunnya adalah interest revenue. Lalu memo yang paling bawah diisi dengan pendapatan bunga bank. Kemudian kita record. Kemudian pada new statement balance, kita ubah angkanya sama seperti calculated statement balance. Setelah itu kita record, lalu kita OK. Lanjut kita ke report untuk mengecek apakah transaksi tersebut sudah balance atau belum. Sini kita klik display, lalu ini adalah hasil akhir dari transaksi-transaksi yang sudah kita kerjakan tadi. Ini total ada kurang lebih 30 transaksi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.